Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah ya. Nah, di kali ini video ini saya ingin coba komentarin kenapa sih kok kena Pak Prabowo itu kan sebenarnya kan dia presiden dan mengatur sekitar hampir 300 juta rakyat di Indonesia. Tapi kenapa kok seolah-olah masih tunduk sama Jokowi? Nah, ini dibongkar sama tribunnews.com ya. Nah, menurut Antara ya, berita Antara News ya, tugas dan wewenang Presiden RI itu menurut UUD 1945. Nah, ini dibongkar 7 Oktober ya. Ketika Pak Prabowo selesai dilantik, Presiden Republik Indonesia memiliki peran sangat penting sebagai kepala negara dan pemerintahan berdasarkan peraturan Undang-Undang 45. Nah, Presiden sebagai kepala negara memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ya. Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesia di kancah internasional termasuk menjalin perjanjian hubungan diplomatik dan menetapkan kebijakan luar negeri. Lantas apa aja yang tugas pemenang Presiden RI menurut UUD 45 secara rinci? Nah, ini tugas wewenang Presiden ya. Presiden memiliki peran simbolis dan populis dengan hak politik yang diatur oleh konstitusi. Nah, satu lagi, nomor tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Satu, kekuasaan pemerintahan, jadi full kekuasaan ya. Kedua, penetapan peraturan pemerintah. Nah, presiden berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah, bla 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 ya. Tiga, pengangkatan dan pemberhentian menteri ya. Empat, pengesahan rancangan undang-undang. 5. Pengajuan rancangan APBN. 6. Pemilihan anggota BPK. 7. Usulan calon hakim agung. 8. Pengangkatan anggota KY, Komisi Yudisial. Ya. 9. Penetapan anggota MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas wewenang Presiden sebagai kepala negara. 1. Kekuasaan tertinggi militer. Ya, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan pasal 10. 2. Pernyataan perang dan perjanjian. Waduh. 3. Pernyataan keadaan bahaya ya. 4. Pengangkatan duta dan konsul. 5. Penerimaan duta negara. 6. Pemberian grasi dan rehabilitasi. 7. Pemberian amnesti dan abolisi. 8. Pemberian gelar dan tanda jasa. Itu hak-hak presiden. Bahwa analisis pengamat ini komentarin sepak terjangnya Jokowi ketika Prabowo sudah jadi presiden, kok masih ikut campur dalam pemerintahan. Nah, ini dari analisis pengamat terkait Prabowo kerap bertemu Jokowi bisa ancam citra presiden. Nah, seolah-olah kok negeri ini nggak habis-habis dirundung masalah karena memang ikut campur Jokowi dan anaknya itu nggak serta-merta cuman datang atau bertemu, itu mengacaukan permasalahan dan bocor alus tempo sudah membuat tema-tema yang memang ini membuat keadaan negara jadi semakin rusak gitu loh. Nah, ini saya coba bacain ya guys dari tribunnews.com Jakarta ya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti ya menilai Presiden Prabowo masih belum percaya diri dalam mengelola kekuasaan. Hal itu kata Ray bisa dilihat dari intensitas pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Jokowi dalam hitungan 2 bulan sudah hampir 4 kali bertemu. Hitungan 2 bulan dan 4 kali bertemu. Ini cuma di era Prabowo ini kok bisa menemui orang presiden yang memang sudah diduga ijazahnya palsu gitu dan sudah mulai diungkit lagi oleh publik. Nah, apa yang bisa dibaca dari semua ini masih kuatnya daya tarik Pak Jokowi di mata Pak Prabowo. Pak Prabowo seperti belum memiliki kepercayaan diri untuk melangkah mengelola kekuasaannya yang di tangannya tanpa konsultasi simultan dengan Pak Jokowi ya. Ya, sebenarnya kan Pak Prabowo kan bisa aja udah lepas dari dia gitu. Atau mungkin mendengar keluh kesah masyarakat bahwasanya oh ini kekacauan yang dibuat Jokowi selama 10 tahun terakhir ini harusnya mesti Pak Prabowo usut gitu dan dia punya kekuasaan penuh terhadap itu gitu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan seperti ada suatu misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, lanjut lagi, menurutnya jika hal tersebut terus berlanjut, tak menutup kemungkinan akan ada pandangan bahwa Presiden Prabowo seperti petugas Jokowi. Bukan saya ngomong, tapi Tribun ya. Satu istilah yang merujuk ke diksi Ibu Mega tentang Pak Jokowi sebagai petugas partai.
Lebih-lebih bila beberapa sikap politik Pak Prabowo akhir-akhir ini yang seperti membalik kebijakan Pak Jokowi akhirnya dibatalkan ya. Nah, ia mencontohkan misalnya persoalan status PSN, Tropical Coastline yang berdampingan dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2 ya, menempatkan institusi kepolisian di bawah Kemenko, membatalkan rencana kenaikan PPN jadi 12% dan lainnya ya. Artinya kata Ray, jika akhirnya Presiden Prabowo tetap melanjutkan status PSN PIK 2, menempatkan kembali institusi kepolisian di bawah Presiden, dan tetap menaikkan PPN 12%, maka pandangan negatif publik akan muncul ya. Ya, makanya publik sudah mulai bernarasi nyinyir terhadap kondisi Pak Prabowo yang terus menerima kehadiran si Jokowi ini. Nah, maka pandangan Pak Prabowo itu sebagai petugas Jokowi akan makin menguat. Akibatnya, citra Presiden Prabowo sendiri akan memudar di mata masyarakat yang banyak digambarkan seperti singa atau macan. Ya, sebenarnya netizen nggak perlu capek-capek untuk mengatakan bahwa ini macan Asia atau seperti nurut sama Mulyono gitu, seperti nurut sama Jokowi. Nah, ini kemudian ia mengatakan sebagian pemilih Prabowo bukanlah pendukung Jokowi. Mereka memilih Pak Prabowo semata karena Pak Prabowo tentu dalam pandangan mereka Pak Prabowo diharapkan muncul sebagai Prabowo yang digambar sebagai macan atau singa ya. Nah, ini pertemuan mereka berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara ya, di rumah Kertanegara Jokowi bertemu dengan itu. Nah, ini kita coba lihat di X ya dari Cak Kun ya. Presiden Prabowo sampai tundukkan kepala pada Jokowi seperti saat jadi menterinya Jokowi. Atau jangan cuma bonekanya Mulyono. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita semua ya. Kita berharap 100 hari kinerjanya Pak Prabowo bisa menimbulkan efek positif bagi masyarakat yang sudah selama ini tertindas atau jadi problematika bagi rakyat memiliki presiden seperti Jokowi. Semoga kali ini kita bisa benar-benar memiliki presiden yang bisa bertindak tegas dan mengayomi rakyat serta berpihak pada rakyat. Semoga aja ini cuma dongeng atau strategi Pak Prabowo untuk untuk melaju ke langkah yang lebih tegas gitu. Atau bisa jadi betul apa kata Bu Kony ya, 2 tahun berkuasa lanjutkan dengan anaknya. Walau alam itu kita kurang tahu. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.